sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, muka-muka panjenengan setuju selamat sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam. Iya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan terang, terkadang yang datang hujan. Yang kita harapkan sehat, terkadang yang hadir pada kita itu sakit. Kita berbisnis, berdagang, bertani, yang kita harapkan tentu untung, laba dan hasil. Tapi dalam kenyataan hidup terkadang semakin giat usaha, malah semakin banyak hutang yang kita punya. Benar-benar. Artinya apa? Al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah Subhanahu. Oleh karena itu hidup tidak hanya bisa mengandalkan cerdas. Hidup tidak hanya bisa mengandalkan cerdas dan giatnya usaha. Tapi ayo kita barengi dengan doa. Wa iyastaghisu fastaghasu fastajabalakum. Kalau Anda terus-menerus bekerja dan berdoa, jatuh bangun dalam hidup itu biasa. Teruslah bekerja, teruslah berdoa, fastajabalakum. Maka suatu saat apa yang kita hajatkan akan diijabah, akan diterima oleh Allah. Harapannya semua yang hadir malam ini mudah-mudahan yang sulit rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat ke Mekah Madinah mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Amin ya Rabbal. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama,
para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, akhussu bidzikri Ustadz Kiai yang ada di samping kiri saya baru saja telah memberikan tausiah. Beliaunya Ustadz Miftah, beliau alumni Dalwah di Pasuruan, Jawa Timur, yang saya banggakan. Jamiah Hadrah namanya Asyuban, yang juga kami banggakan. Jajaran pemerintah setempat yang saya hormati, Sahibul Hajah yang tentu hari ini cukup berbahagia, hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, walau dalam keadaan gerimis kita mampu bertahan untuk melakukan kegiatan pengajian, tasyakuran. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Ini karena cinta. Kalau tidak karena cinta, untuk apa kita bertahan di tempat ini? Kalau cinta Rasulullah, kalau cinta Allah, jangankan cuma diguyur hujan. Bagaimana di Palestina, diguyur, dibombardir habis-habisan, dia akan tetap merasa indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harapannya apa Ki Malik? Di dunia kita dipertemukan, mudah-mudahan kelak di akhirat sama-sama dipertemukan di surganya Allah. Caranya bagaimana? Ayo perbanyak syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di Quran. Apanya kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Gula ben biane beri nyabah ben Allah. Gula ben biane paringin jadi manusia, bersyukurlah. Beri cetak, beri mata, beri lesan, lengkap semuanya itu. Nah, apa nih saya tak syukur? Apalagi yang akan harus kita dustakan dalam hidup ini. Embiani berdiri manusia, ya makhluk yang terbaik. Alhamdulillah. Kalau sebagai bahasa Madura ngerti. Alhamdulillah. Berdiri manusia karena ontong. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus makhluk, ia manusia. Alhamdulillah. Mestinya setiap kita sholat, angkat tanganmu, sujudlah kepada Allah, katakan terima kasih ya Rabb. Kasoon Guste badan kau letak berdirian kerengan sareng ajuna. Kasoon Guste badan kau letak berdiri mutak. Terima kasih ya Rabb, badan kau letak berdiri embi, tak berdiri sape. Alhamdulillah. Kenapa? Elastisitas tubuhnya beda manusia. Kalau sapi selamanya merangkak hidupnya. Mengganoning ke proyek guru nyalpang melolo. Kadel nyalpang. Manusia elastis. Aselah bisa. Ajrukong bisa. Nguncur bisa. Nungep bisa. Agentang bisa. Gini banget. Coba saya tanya jujur. Badar yang kantong analis sape aselah. Enggak pola mik badar mbik dinak curun-curun pakai rokokan. Gak ada. Itu hanya terjadi pada manusia. Elastisitas tubuhnya luar biasa. Yang kedua Kiai, kita punya kecerdasan. Anatik, manusia bisa bicara. Ada IQ, ada akal. Sehingga walaupun manusia kecil fisiknya, dipilih oleh Allah menjadi khalifatullah fil ardi. Yang disuruh ngatur alam, bagi ke manusia. Tak bagi ke kerja, walaupun fisiknya besar. Tak bagi ke jaran kuda,
walaupun kecepatan larinya kuat luar biasa, tapi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia saya pele kagui ngatur alam. Kenapa? Cerdas dia. Ceren magela nguso. Mai bagi ke manusia saban pangeran. Padahal dari sisi kecepatan lari wallahi manusia kalah kan kok, kata kuda. Tapi ceren tak paham. Cek lemon manusia ini kecerdas. Dengan kekuatan akal dan kecerdasannya, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil yang kecepatan lari dan kekuatan kecepatannya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada. Coba sampean pakai Pajero dari Kuburaya terus pun dengan kecepatan yang luar biasa ke Bengkayang, ke Singkawang sampai Sanggau, tak kira berdengang suara Pajero. Jangan tidak akan pernah punya capek sebentar SN solar. Coba tuh benceren, muntak nungup debak Bengkayang jeren jangan jago. Artinya apa? Otak manusia jangan dilawan. Burung juga susah. Sombong dia. Kok diberikan pada manusia? Uang manusia nggak bisa terbang. Lupa burung kalau manusia punya kecerdasan. Habibie dari Pari-Pari, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia, selama masa hidupnya Presiden Habibie mampu mendesain pesawat 364 pesawat dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda. Orang yang pernah ke Mekah, coba Anda naik pesawat, itu isinya ada yang 400. Raja pesawat nih, bis saja yang isinya 50, kok nggak geru, pakai 400 pesawat. Ada yang isinya 800. Satu orang bisa membawa barang 35 kilo. Kali 800, berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari bandara Juanda, Sumpadio, ngeturus terbang ke atas. Debak ke atas tekepok ben burung. Apa jangan burung? Ya Allah, mau berdiserajon ben kok sedia. Otak manusia jangan dilawan. Cuma manusia harus ingat bahwa kecerdasanmu, bahwa apa yang ada pada tubuhmu termasuk otakmu, itu adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu. Mangkan lagi bersujud, cek bong sombong. Dan beri mata di pangeran siapa reng? Dan diberi otak kecerdasan Allah yang menggarap. Ada memorinya lagi. Coba embian, tengku. Anda beli memori card HP yang ratusan giga untuk menyimpan data. Anda foto, cekat di HP. Kemudian Anda buat video-video kecil, masih tersimpan. Itu karena memori. Coba Anda beli yang ratusan giga, itu ratusan ribu. Tapi kalau setiap hari mendownload data, download YouTube, buat video-video kecil, 3 bulan overload, tak mampu lagi menampung data. Kenapa? Memori penuh. Lemut HP nembian, berarti berak stres terus. Tapi Anda punya otak penuh dengan memori. Ada yang sudah umur 30 tahun, ada yang sudah umur 40 tahun, ada yang sudah umur 60 tahun. Kan berarti otak dan memorinya dipakai selama 60 tahun. Syenten nih kata mut lemut, paringin sadar bakun. Artinya apa? Memori otak yang diberikan oleh Allah jauh lebih bagus daripada memori card HP yang Anda punya, yang katanya teknologi itu jauh terhadap ciptaan Allah. Angin biar mundi otak ke bersujud. Mula ada masjid tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Mula ngak rebu subuh. Ya Imam al-Mujahidin. Melanggar Pak. Jaga Pak. Bangkit dari tidurnya. Ngelak wuduk Pak.
Benih pangalak sepeda tegenggengan keberak gedemu. Yang ada di otaknya cuma gubis, wortel, terong. Penuh ben sabrang dun labu. Ambil wudhu. Kalau istrinya saat itu sedang tidur, bangunkan dia. Dek, bangun dek yuk. Wallahi dunia akhirat lo saya dengan kamu. Di dunia kamu istriku, dek. Kelak di akhirat, kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Luar biasa. Apa kata istrinya? Capek aku mas. Lo kok capek dek? 2 kali kau banting aku tadi malam mas. Kau remas aku, kau banting aku. Rompal badan kau lo mas. Apa kata suaminya? Ayo bangun dek, dosa lu saya kalau sampean enggak sholat gara-gara aku. Dielus-elus istrinya, tiba-tiba kemudian dipikul oleh suaminya. Eke bekejeding besebekol. Apa janji bini? Mas, mau kau bawa kemana lagi aku mas? Apa kata suaminya? Ayo kejeding mandi bareng yuk. Kita sholat bersama setelah ini. Dapat keadaan jeding. Perempuannya berkata, turunkan aku di sini mas. Ditataplah seorang suami. Seraya istrinya berkata, mas, wallah aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas. Meneteslah air mata seorang istri dan berkata, mas, kau bimbing aku menuju ridhonya mas. Kau tuntun aku menuju ridho Allah. Dia bisikkan kata di depan jeding, mas berjanjilah malam ini mas. Janji apa sih dek? Kata suaminya. Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Libur dah libur. Dipeluklah suami dengan istrinya. Ayo mas, peluk aku mas, peluk aku karena Allah mas. Erek tarik gelem jeding boleh. Mere boleh silakan. Kata istrinya, bacana baca enggak? Enggak deh, nutut waktunya masih di. Uang biasanya kalau enggak ngumpulin sampai 3 kali itu biasanya takbirnya bagus kalau ngiman. Allahu Akbar. Japok 3 kali semalam. Allah. Persis layang-layang yang tidak dapat angin. Sami'arra liman hamidah. Canemban mak kere boco-boco dengan anak itu. Coba ibu-ibu jujur, kalau ibu-ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng apa enggak? Seneng. Kalau ibu-ibu punya suami yang bisa baca Quran, seneng apa enggak? Jadi ngaki gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Senengan dik bini. Ndik laki bisa ngimami sholat. Yang susah mumpah ndik laki tak beti tahu ngimami. Imami kak, oh yes dek. Istrinya ting-tuting, peloros lek, peloros. Yang lurus. Jangan si bini, loros ben sapa. Ya ada orang sekali di dia. Kita takbir lah tuh karena lagi bini. Setelah ngimami, ternyata pas nikang si laki. Maaf Ustaz. Jangan si bini, ya Allah. Ada masalah dalam sarungnya berarti. Minta kernik kang ngari. Makin lebar separuh. Ada banyak. Ada yang begini sholatnya. Rapet nggak dia. Nah, makanya penting takmik keagamaan. Pesantren-pesantren adanya lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai sarana penyampai hadis-hadis Rasulullah, penting adanya. Lihat praktik sholat. Bisa lihat Bapak G.
Bisa lihat. Tahu sana ku umik nak yang sholat tak usah. Begini bimi ke kalong tak usah. Ini saya mau praktek sholat. Rasulullah itu kalau takbir ketinggian tangan, ibu jari, jempol lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau takbir, Allah, lihat. Kalau ditarik jempol ke telinga, daun telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana sholat, enggak usah ruwet-ruwet. Tahu satu ger nikah. Sholat takbir, Allah. Arah apa mata ger masang kuda-kuda kan. Serta acara ke pengiran. Tapi saya lihat ada juga yang terlalu santai, tidak benar juga, santai telu. Allahu Akbar. Ini terlalu santai. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan malaikat mencet lapar, mata ngakan kado. Yang paling susah kalau punya menantu nggak bisa takbir. Imam Ili, kata mbahnya, oke mbah, saat takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kalau kira-kira takbirnya saja nggak benar, apalagi bacaan ayatnya nggak benar, janganlah jadi imam, mending jadi makmum. Karena syarat menjadi imam dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Aqra ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaannya jadi imam. Yang bagus kayak apa? Kiai bit tajwid, ada nada panjang pendeknya ayat, fasih lagi, ra, za, shin, shad, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna, jangan ro ngena ke gin, beda loh maknanya. Allah Manirrahim. Bisa jadi makmum aja. Sirotal ladzi, tok ngena getak. Sirotal ladzi na'an'amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata makmumnya, ancor le. Makanya kalau punya anak harus kita ajari. Mundi anak, ayo ajarin pamapan. Alhamdulillah di sini ada pesantren. Dulu saya pernah hadir. Pesantren apa di sana? Darun Nasihin. 5 tahun yang lalu saya pernah ceramah di situ. Ada juga di K. Mustafa Kamal yang ngantar saya beliau. Gue nggak ngingain gitu, tapi dulu masih belum ada rabatan semennya gitu. Udah labu numpak sepeda cepet. Agunjing maknya ini pada labu. Jadi kalau kita punya anak, punya kewajiban, jangan cuma pandai-pandai buat anak, sementara orang tuanya tidak mampu mengenalkan anaknya kepada Allah. Dosa loh. Indonesia dalam statistik kependudukan dunia termasuk negara termertih ketiga. Tingkat kepadatan penduduk paling merti Indonesia. Magila lo nggak arian. Mere melondo. Makanya sampai ada program KB di sini. Itu karena tingkat kepadatannya luar biasa. 2 anak cukup. Badai gitu. Alhamdulillah Gulendi anak 2, alhamdulillah. 2 laki-laki, 2 perempuan. Kira 4 gitu. Nah, bata oleh banyak anak boleh. Yang penting orang tuanya ngerti tanggung jawabnya. Pertama apa? Ayyuksina ismahu idza wulida. Mempercantik nama anak, tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab orang tua.
Jangan sembarang buat nama anak. Kenapa? Karena dalam keterangan agama, nama anak itu minangka doa, sama seperti doa orang tua kepada anaknya. Jangan jawab Robert. Ada Ustadz Miftah. Ini pembuka, artinya kunci dari keberhasilan. Namun biantron di anak seperti apa? Masukkan Asmaul Husna. Nama-nama yang kira-kira kau inginkan itu apa? Ingin jadi anaknya perkasa, katakan Al-Aziz, zat yang maha perkasa, gandeng dengan Abdul Aziz, hambanya zat yang maha perkasa. Aziz, Aziz, itu doa. Kalau Anda misalnya ingin punya anak yang keras, namanya Abdul Qahar, Abdul Jabbar, hambanya zat yang maha menindas, hambanya zat yang maha memaksa, Qahar. Mungkin suatu saat ketika dia dewasa bisa jadi hansip apa dia, satpol pp, orang juk toju tempat kayak bini bekerja jalan, cekohernya man. Ingin yang jadi misalnya pengampun, bisa memaafkan orang lain, Abdul Ghafur, hambanya zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Sejak kecil dipanggil Ghafur, 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 hayya bina, kemari anak, Ghafur. Itu kan yang mengampuni artinya. Mungkin dia diberi kesabaran, dicaci oleh orang, dia senyum. Memang namanya Ghafur. Dikentuti senyum. Kentuk boleh kelenger Ghafur nih mikir jadi. Kalau ingin yang hebat namanya Abdul Malik. Hambanya zat yang maha menjadi raja. Saya diberi nama Malik dengan Abah. Saya tanya, enggak berat Abah kira-kira Malik? Enggak. Apa namanya Malik? Coba lihat di kamus. Ada 3 makna Abah. Ada bimakna the king, raja. Ada yang bimakna memimpin, ada yang bimakna memiliki. Apa mungkin kami jadi raja Abah? Saya bilang begitu ke Abah. Ini panggilan aku ke kamu, nak. Doaku kepada kamu. Apa mungkin kami jadi raja Abah? Ya kalau dulu masih ada kerajaan Majapahit. Ya kalau dulu masih ada kerajaan Al-Gadri. Ya kalau dulu masih ada kerajaan Tirtanegara, kerajaan Sumeneb, masih banyak raja-raja di Indonesia. Sekarang kan berubah, Abah. Kalau dulu masih ada kerajaan Joko Tingkir, masih ada Joko Tole dulu. Sekarang kan sudah Jokowi, Abah. Dia bukan raja, tapi presiden. Yang dipilih oleh rakyatnya lewat pertaruhan, lewat pemilihan langsung, demokrasi. Demokrasi. Apa demokrasi? Is government of the people, by the people and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jelek-jelek seperti saya juga DPR RI dulu. Saya juga ketua partai dulu. Di masa saya masih muda. Indonesia sekarang sistemnya seperti itu. Siapa pimpinan di Indonesia? Ya rakyat kita, dari rakyat. Pak Jokowi juga dari rakyat Indonesia. Pak SBY dulu itu juga dari rakyat Indonesia. Yang memilih siapa? Ya rakyat. Kita yang akan menentukan siapa yang akan jadi itu. Kalau sudah jadi, ya untuk kepentingan rakyat. Lalu kira-kira apa yang harus kita pilih? Ya pilih orangnya, juga pilih partainya. Kalau saya harus memilih Pak Yai, mana yang terbaik? Anfa'hum linnas, yang kira-kira mereka lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Kok malaria, lampe, enggak kikir. Engkau malaria kenapa? Karena banyak kepeduliannya kepada madrasah, karena lebih banyak kepeduliannya terhadap pesantren. Ada sosialnya. Ingat kepada wanita-wanita jompo, ingat ke orang-orang miskin, didata, diberilah mereka. Itu karena perilakunya kita pilih. Mudah-mudahan bangsa Indonesia betul-betul menjadi pimpinan-pimpinan, nanti akan mendapatkan pimpinan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Itu aja. Makanya gulenya Mai Malik bin Abah. Malik itu artinya pimpinan. Saya tanya, apa mungkin kami jadi bupati, Pak? Bukan itu, nak.
Apa mungkin kami menjadi raja atau presiden, Bang? Bukan itu. Anda melebihi itu. Saya tidak paham dulu. Di mana ada tumpukan orang, nak, kamu yang akan ditunggu karena Anda rajanya. Selalu Abah bilang begitu. Dan setiap persimpangan-persimpangan, nak, akan banyak sepeda-sepeda akan menunggu kamu. Di bawah terop banyak orang, nak, sekalipun hujan payung dikibarkan hanya semata-mata untuk menunggu kamu kan? Karena Anda rajanya. Kata Abah, saya tidak paham dulu saat kecil. Kalau ada kursi besar di atas pentas, nak, itu dipersiapkan untuk kamu. Karena Anda rajanya. Kata Abah, Bupati di Jawa Timur semuanya sudah pernah mengundang kami. Gubernur Jawa Timur juga pernah mengundang Kak Abdul Malik Sanusi. Kapolda, termasuk Kapolres. Siapa? Selalu memberikan kultum dan tausiah bersama Kak Abdul Malik Sanusi. Bukan Kapolres, tapi Anda yang memberikan tausiah. Lah makanya kalau sampean mau punya anak yang bagus, sesuaikan dengan namanya. Terus dia anak yang selamat, langsung nyamai selamat, Pak. Itu doh. Ingin selamat anaknya, langsung Sugeng. Sugeng itu kan selamat, Sugeng Rawu, selamat datang. Kalau itu Madura, terus anak selamat, langsung nyamai selamat. Setiap kita panggil sejak kecil, selamat, selamat. Kata orang tuanya, itu doa orang tua kepada anaknya. Selamat ongku, kegeri sawit ya daga selamat. Iya pakun selamat. Padahal selamat keger ketabun lah. Tabrak motor, siapa tabrak motor selamat, pakun selamat. Padahal selamat nyongsang nih jalan. Makanya kalau kasih nama yang bagus-bagus, masa anaknya lahir diberi nama ribut. Ya keridu lo menribut. Kasih nama-nama yang bagus. Yang kedua, apa kia tanggung jawabnya? Wa ayyu allimahul kitaba idza aqala. Macerdas anak, mapenter anak, tanggung jawab kedua orang tuh. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak, Kiai Malik? Awalwa jibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang wajib ditanamkan kepada anak ma'rifatul ilah, pengertian tentang ketuhanan, ketauhidan. Itu harus diberikan ke anak. Sejak kecil, nak, yang menghidupkan kamu itu Allah, nak. Yang memberi makan kamu itu Allah, nak. Yang memberikan rezeki padamu itu Allah, nak. Katakan Allah dan Allah kepada anaknya. Sehingga ketika dia hampir dewasa selalu bertanya kepada orang tuanya, Mbak, siapa Allah itu, Mbak? Berbahagialah kalau punya anak langsung tanya, Pasera Pangeran Allah nih, Mbak. Hebat anaknya namanya. Siapa Allah itu, Abah? Jawab, Pak. Tebak gezi gendeng, Pak. Ya Allah, jawab. Bengki saya, Pak. Allah kok. Ada yang cerita tak tahu. Engak saya Allah. Seperti siapa Allah, Pak? Saya cetak di ilmu, Pak. Lagak megagak. Wah, cantik, ganteng, soke Allah. Boh, tak rembah, Pak. Cantik nak berganteng tak rembah. Mun cantik ni biasa detik dengan perempuan, Pak. Kalau ganteng laki bini Allah. Tuh. Sana jom, banyak tanya jom. Penting aki dikit kok benjom. Berarti gendeng, Pak. Saat mau tidur anaknya tanya lagi, pernah ketemu, Pak, dengan Allah, Pak? Musopan, tedung, bedegudung, marina. Kasih lo ke pesantren, siapa Allah dan seperti apa Allah akan dijawab di pesantren. Siapa Allah, Pak? Kemudian seperti apa pernah ketemu sambian kiai dengan Allah akan dijawab di situ. Makanya para Rabu sedaja mun di anak ayo pahamkan anak terhadap ajaran-ajaran agama Allah. Siapa Allah itu, Kiai? Al-Khaliq, dia zat yang maha mencipta kita. Nama lain daripada Allah Al-Khaliq, yang menciptakan alam segalanya. Seperti siapa, Kiai? Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu. Allah tidak sama dengan manusia.
Allah tidak sama dengan tumbuh-tumbuhan atau yang lain. Yang ada ini tidak ada yang sama dengan Allah. Kiai kok tegas gitu loh sih? Pernah ketemu nggak dengan Allah? Ketemu tidak. Tapi tanda-tanda adanya Allah itu ada. Kalau saya tanya, nak, gelas ini ada apa enggak, nak? Ada, Kiai. Apa mungkin gelas ini ada tanpa harus ada yang mencipta? Ya tidak mungkin ada. Kalau saya katakan gelas tidak ada, ya tidak mungkin, Kiai. Namanya mustahil akli. Akal tidak menerima kalau sesuatu yang ada dikatakan tidak ada. Lalu saya tanya, nak, alam ini ada apa enggak? Ada, Kiai. Lautan ada apa enggak, nak? Ada. Gunung ada apa enggak, nak? Ada. Apa mungkin itu ada dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada yang mencipta. Dialah Allah, nak. Al-Khaliq. Dialah Allah. Siapa Allah, Kiai? Yang punya sifat wujud, yang punya sifat kidam, yang punya sifat bako, mukhalafatul hawadis. Mondok, nak, ada 20 sifat wajib Allah yang harus Anda hafal. Apa kata anaknya? Alhamdulillah, aku punya guru kali ini. Pak Ridwan gendeng letak. Jika boleh tak ada mungkin. Untung apa jangan kok. Lalu ada cara, nak. Nah, inilah kita, Pak, agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya butuh kesabaran, Pak, ngajar itu. Mangan mun tak dadi kiai Pak tak sabar bubar kiri beri pesantren ya, Pak. Saya juga punya pesantren loh. Saya melanjutkan punya mbah saya. Mbah saya wafat dilanjut oleh abah saya wafat, langsung pesantren jatuh ke kaula, Pak. Ini kemenangan kiai dan gendeng tak gendeng di kiai baku. Ontong kula mondok, Pak. Mosli Adnan itu adik kelas saya, Ki Mosli Adnan. Saya mondok di Nurul Jadid, aduh berat, Pak. Esok nyaman jadi kiai. Ngajar anak alif, ba, ta, sa, tak mari sebulan. Iya Pak ni kalau kau rokokan melor. Membulek selek melor. Kiai teger biru morogi. Sa na, sa, ca, gitu. Sa, ca. Ambulah, ca melor jalan pun. Sot na, sot, cot. Socot. Nangis kiai malam-malam di masjid mendoakan santrinya, ya Allah, petapa aki colon santri beten kau ya Allah. Cot melora colon benar ya Allah. Sampai subuh dia enggak tidur kiai. Mendoakan santrinya di waktu-waktu mustajabah. Karena dia ngantuk di waktu subuh buat kopi sendiri kiai. Mempertahankan waktu mustajabah. Makan kopi mereka gabai, dateng sing ngojak cot. Loh, kok gak tidur, nak? Gak bisa tidur kami, Kiai. Masya Allah, saya doakan kamu, nak. Sini, minum sedikit, nak. Mudah-mudahan cerdas. Ya begemet kopi Kiai, tidak sekali. Ya Allah, mayabi, nak, biar cerdas. Colok ben mak cerdas. Engkau milo sakar mulu, mau gak ini? Besoknya dites lagi, shot, cot, ada. Ngambil segelas, colok di cot mulu. Sot, cot, tok, tot, baca, cot. Ya, ternyata dapat 3 tahun, 1 tahun di pesantren jelas bacaannya. Disuruh mimpin Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanpa terasa air mata kedua orang tua menetes. Ya Allah, nak mak lah tahu ngaji benar. Berkat perjuangan para ustadz, para alim ulama sebagai penerus perjuangan Rasulullah. Hai baca selawat yang hadir semuanya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Saya hadir makin kapi muka-muka etunya abolong nang akhirat daripada pabolong surga Allah. Coba kalau saya baca selawat tibul kulub bisa enggak diiringi gini maksud saya. Allahumma sholli bisa gitu. Oke. Coba tepu kapi ya. Nah, penyaman. Tadi masih tedu enggak kapi jebudin kok. Kok sih melak ngetibi. Tes. Bisa ya? Udah, hidup semua.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi coba angkat tangannya semuanya ya. Allahumma sholli. Saya minta di video ini. Sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Semuanya yang di belakang diangkat ayo. Iha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Semua wa ala sekali lagi yuk. Allahumma sholli semuanya ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ya Allah. Semua yang hadir selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah. Bencana angin puting beliung, bencana wabah penyakit, bencana ombak tsunami. Selamatkan semuanya ya Allah, karena Engkaulah yang bisa menyelamatkan segalanya. Sorry wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir semuanya mudah-mudahan masih dipanjangkan umurnya oleh Allah. Selebihnya dari itu mudah-mudahan istiqomah ibadah kepada Allah. Selebihnya juga mudah-mudahan dimudahkan rezekinya untuk bekal kita menghadap Allah. Caranya bagaimana Kiai? Ya, kalau kita ingin banyak bersyukur, sadari bahwa kita itu ada batas kontrak hidup. Tidak selamanya kita akan hidup, Bapak. Kematian bukan karena penyakit loh. Kematian bukan karena COVID-19. Kematian itu bukan karena corona. Pada saat dulu masih ada COVID luar biasa, begitu mencekamnya Indonesia, pengajian dibubarkan. Ingat dulu, ingat lagi, ada social distancing, jaga jarak, kerumunan tidak diperbolehkan, jaraknya 1 meter 1 meter. Apa iya? Wong penyakit kalau kita baca menyebarnya lewat udara. Masa mun udara, jari ending semeter. Kan sap-nyap-sap kalau ngelong dia berarti penyakit. Disuruh pakai masker dulu. Mulut ditutup, hidung ditutup, bener? Kopi nggak beguni buka. Telinganya tetap nggak ditutup. Andai saja virus masuk di telinga, kan tembus kalau colok belum ngelong. Mestinya sampean pakai helm kalau ada virus. Kasongai helman. Nongko beto ya helman. Pakai virus saya takut. Karena biar suku jaina tebak nang gini. Tapi ingat, kematian adalah ajal. Kematian itu adalah batas kontrak hidup manusia. Tanpa sakit, kematian akan tetap ada. Lagi, yang lemu, yang gemuk mati, apalagi yang kuru. Selempo mati, oleh seros-koros. Yang punya pangkat jabatan mati, Bupati Bekasi, 5 bulan dilantik meninggal, padahal soke muda, 5 tahun bekas sisa.
jabatannya mati, yang cantik mati. Malah suros koros ini kadang jebokul odi. Jadi dineben malaikat suros koros. Karena kita cabut mati tibi di kiri. Artinya apa? Ya bakun mati. Artinya sebagai orang Islam bagaimana Ki Malik? Mencari mati tidak boleh, takut pada mati tidak boleh, tapi yang benar persiapkan kematianmu agar kita menghadap kepada Allah betul-betul menjadi manusia yang mendapatkan maghfirah dan ridhonya Allah. Amin ya robbal. Caranya perbanyak syukur. Kita diberi mulut oleh Allah, perbanyak istighfar. Kita diberi mulut oleh Allah, yuk perbanyak baca sholawat. Jangan cuma ngomel tetangga, jangan cuma sekedar ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, memfitnah. Kenapa? Mulutmu ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Dimarahi oleh istri, diam, gak usah ngomel, toh itu pun juga istrimu kok. Baca selawat bayi mun si bini ngosok, ya habibi gitu, mun si bini marah, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Peluk istrinya, Dek, kok marah-marah terus sih? Aku ini suamimu, Dek. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Aku juga kerja, Dek. Hitamnya wajahku, Dek. Wallah bukan karena ngambil wudhu, Dek. Coba hari kok nengi bundek-bundek, Dek. Peluk istrinya, wis. Kalau aku punya kekayaan, apa yang kau minta pasti akan aku kasih, Dek. Ya mu'ay, ya dia mumajat, ya imamal kiblataini. Mesti istrinya mesti nangis juga. Sallallahu. Namanya marah. Jangan nyanyi. Istrinya udah marah masih lantunkan lagu-lagu yang membuat istrinya emosi. Udah dimarahi suaminya. Tenang-tenang suaminya. Kuda yang mana? Kuda yang mana yang kau senangi? Para eko tuh pakai bereng sih lah kayak naik sepeda, mati lampunya, jalan terus, lambat nyampenya. Peluklah istrinya. Bagaimana merayu janda, timang anaknya, pikul emaknya. Enggak riri ya cuma ditapuran gelap lebih macam. Perbanyak baca sholat, banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini termasuk juga GESMA, Gerakan Sosial Masyarakat, akan betul-betul menjadi organisasi yang banyak memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Satu jam lebih saya ceramah. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Saya tidak bisa lanjut oleh karena memang saya ada sesak nafas hari ini. Kambuh gitu loh, kambuh. Tapi saya bisa paksakan, masih bisa ceramah, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Saya kalau sudah terlalu dingin, kena hujan, pasti kambuh. Pilek lagi saya sekarang. Muka-muka terus, kepaberes ini. Panjenengan kami, muka-muka kepaberes ben Allah. Dan kita ketemu di masa-masa lagi. Karena kami di bulan Dzulhijjah juga banyak di beberapa tempat di Pontianak ini. Moga-moga kita balanjeng umur ben Allah. Ketemu di beberapa tempat yang berbeda. Tidak hanya di dunia. Harapan kita di dunia dipertemukan. Di akhirat kelak mudah-mudahan sama-sama dipertemukan di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah. Bencana wabah penyakit, bencana angin, bencana gempa, bencana ombak tsunami. Kan Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya ya Allah. Selamatkan jiwanya dari kemusyrikan, selamatkan keyakinannya dari kemusyrikan, selamatkan keluarganya ya Allah dari kemunafikan. Karena Engkaulah yang bisa mempertahankan iman dan ketakwaannya kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Allahumma ya alima ma fis sudur. Wahai Zat yang maha mengetahui segalanya. Yang hadir malam ini tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah. Ada yang susah karena hutang piutang. Ada yang susah karena perekonomiannya yang kurang lancar. Ada yang susah karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang susah karena keinginan-keinginan yang tidak terkabul-kabul. Keinginan ke Mekah Madinah ya Allah. Malam ini kami memohon dan munajat padamu ya Rabb. Mudah-mudahan yang susah akan dibanggakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya hutang akan segera lunas. Yang punya keinginan Mekah Madinah dikabul oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yassir lana ya Allah umur dunia wal akhirah. Yassir lana ya Allah ziratal haramain, ziratal Makkah wal Madinah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrid an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba gugur. Taruh anding kok ya.